Nih antum kerja ini sampai dapat uang buat apa? Buat kaya. Setelah kaya mau ngapain? Ngumpulin ini, setelah ngumpulin itu buat ngapain? Pada ujungnya antum meninggal. Setelah meninggal bagaimana? Maka kaya tidak dilarang, tapi bikin rencana kekayaan itu bermanfaat sampai kehidupan setelah wafat. Silahkan rencanakan, bikin visi sampai akhirat, turunkan surganya. Pilih apa untuk meniti surga itu? Saya pilih dengan jalur harta, berarti saya dagang. Bagaimana supaya dagang? Kaya dunianya, kaya akhiratnya. Oh ini ada skema zakat, skema infak. Jadi antum bisnis itu supaya bisa zakat, menaati Allah. Itulah ulul albab. Bikin rencana yang profesional. Kerja begini, bahannya gini, profesionalitas begini, cara menempatkannya begini, atur supaya tidak menyalahi waktu sholat. Sholat ya sholat, dagang ya dagang. Coba lihat keluar tuh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Begitu sholat tutup semua. Dan gak ada yang merasa akan kehilangan rezeki. Gak ada tuh. Yang ada apa? Setiap menit laku terus. Coba lihat tuh yang bikin hotel, yang punya jualan macam-macam. Sholat ya sholat. Kalau perlu sholat depan tokonya. Gak buka tuh. Setelah sholat, ya Allah. Gak ada yang gak habis. Habis lagi, habis lagi, habis lagi. Selalu begitu. Jangan takut dengan rizki. Takut kalau kita ditinggalkan oleh orang yang punya rizki. Jangan takut dengan rizki. Kita harus takut kalau ditinggalkan oleh yang punya rizki. Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut dengan dunia. Takutlah kita kalau ditinggalkan oleh yang punya dunia. Takut sama Allah ya akhi. Antum punya Allah. Gak ada yang kurang. Miliki Allah. La ilaha illallah tertanam dalam hati. La ilaha illallah. Merasa kita punya Allah. Kalau merasa punya Allah gak akan kekurangan antum. Yang miskin itu yang gak pernah merasa cukup. Yang gak ada Allah dalam dirinya. Maksudnya gak ada la ilaha illallah. Akhirnya semua cara ditempuh. Kalau la ilaha illallah itu semuanya dipastikan baik. Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Allah ridho enggak? Gak akan kekurangan. Susun dengan baik. Nah cara nyusunnya, tempatkan dulu prioritas akhiratnya apa. Turunkan ke bumi, jadikan sebagai aktivitas. Susun rencana. Tinggal kerjakan, nunggu meninggal. Gitu aja simple. Hidup kan cuma tinggal nunggu wafat aja. Percuma antum takut kematian, meninggal juga. Gak usah takut meninggal itu, pasti akan dialami. Yang ada itu bersiap sebelum pulang. Siapa yang pengen masuk surga? Tuh. Nah, pintu surga itu kan kematian. Kalau antum gak meninggal gak akan pernah ke surga. Nih saya tanya, siapa yang pengen ke surga? Kenapa jadi berkurang?